Kasih atas kepercayaannya, saya Nurma dan Zona bersedia menjadi ketua dan wakil ketua dalam audit internal perusahaan dari Sistem. Untuk pengauditannya sendiri jika dilakukan pada tanggal 7 Mei 2020, apakah bersedia? Maaf, pada tanggal 7 Mei 2020, teman-teman tidak dapat melakukan audit internal dikarenakan ada pelatihan JCP pada karyawan pada perusahaan kami. Baik Pak, bagaimana jikalau audit ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020? Apakah perusahaan bersedia? Baik, bersedia pada tanggal 15 Mei 2020. Baik, jadi auditan akan dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020. Baiklah, terima kasih. Semoga audit internal bisa berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita melakukan pertemuan open meeting, di mana open meeting ini dihadiri oleh seluruh anggota audit dan juga owner dari perusahaan dari Sistem. Nah, tujuan dari audit internal ini adalah untuk memberikan penilaian, mengevaluasi, dan membantu manajemen organisasi dalam memberi tanggung jawab yang efektif. Kriteria audit ini adalah audit internal, dan ruang lingkup dalam audit internal ini yaitu penyampaian, penerimaan bahan baku, dan pengujian produk akhir. Mengenai timeline untuk audit internal akan disampaikan oleh wakil saya kepada Zona. Mohon disampaikan mengenai timeline audit internal yang akan kita laksanakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak. Timeline audit yang akan dilaksanakan pertama itu adalah pertemuan awal di mana audit itu dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020. Kemudian yang kedua, pengumpulan fakta anggota dilakukan pada tanggal 17 Mei 2020. Kemudian ada kampus yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2020 dan pertemuan akhir atau itu akan kita laksanakan pada tanggal 21 Mei 2020. Terima kasih kepada Zona. Baiklah, saya ingin bertanya kepada seluruh anggota audit. Setelah pemaparan timeline tadi, apakah kalian semua setuju jika kita melakukan audit pada tanggal tersebut? Setuju, Bu. Baiklah, karena kalian semua setuju, saya tutup ya open meeting-nya. Kita akan melakukan tahap audit internal yang kedua, yaitu pada tanggal 17 Mei 2020. Jadi persiapkan diri kalian, terutama pada tim auditor dan auditi. Semoga audit ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tutup open meeting pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Bapak? Baik juga, sehat juga, Pak. Baik, Pak. Di sini kami diutus oleh ketua auditor yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan untuk melakukan audit internal di perusahaan kita ini. Kami mengharapkan kepada
Bapak sebagai manajer QC-nya memberikan kami waktu untuk melakukan tugas kami. Baik Bapak, begitu Pak. Baik Pak, kami mulai saja ya Pak. Jadi yang pertama kami lakukan di sini untuk auditnya yaitu melalui audit dokumen Pak, dan audit dengan menggunakan metode wawancara kepada manajer QC-nya Pak dan stafnya juga. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Iya. Untuk menyesuaikannya, kami memulainya dari bahan baku ya Pak. Yang pertama, bagaimana prosedur penerimaan bahan baku yang dilakukan di perusahaan ini Pak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana prosedur pengujian atau penerimaan bahan baku yang dilakukan. Jadi SOP penerimaan bahan baku yang dilakukan itu mulai dari bahan baku datang, kemudian dicek kualitasnya, kemudian dicek lagi apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Jika sesuai dengan spesifikasi, maka kami akan segera meletakkannya ke dalam kontainer yang ditutup rapat dan bersih. Sedangkan jika tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kami akan mengembalikan lagi kepada supplier tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana apabila bahan baku yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, apakah tetap digunakan di produksi atau bagaimana Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zulkarnain, yaitu bagaimana apabila bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Nah, jadi jika bahan baku dari supplier tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan, maka kami akan mengembalikan lagi kepada supplier tersebut. Di mana sebelumnya kami telah menetapkan beberapa supplier untuk perusahaan ini, sehingga saat terjadi ketidaksesuaian dengan supplier yang pertama, kami bisa menggunakan supplier yang lain untuk menyuplai bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Baik, saya akan menanyakan bagaimana manajer QC menjamin prosedur pengujian kelayakan bahan baku dapat sesuai dengan standar perusahaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pertama kita melakukan validasi terlebih dahulu pada setiap metode pengujian dan dilakukannya kalibrasi pada peralatan pengujian. Setelah itu pengujian dilakukan oleh analis yang terpercaya. Kami melakukannya seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah personel sudah menetapkan sanitasi hygiene yang baik dalam melakukan analisis produk akhir? Bapak, izin menjawab. Kami sudah menetapkan sanitasi hygiene dengan baik. Contohnya ada ruangan untuk kesterilan atau hygiene dari karyawan, ada tempat hygiene bahan baku yang baru masuk, dan hygiene lainnya. Agar semua produksi itu berjalan dengan baik dan tidak adanya kontaminasi atau terjadinya masalah dalam produk kita. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah pedoman yang Anda gunakan dalam mengoperasikan peralatan? Untuk izin menjawab untuk pertanyaan saudari Chris, pada pedoman penggunaan alat sendiri kami menggunakan SOP sesuai dengan instruksi kerja dari IKA, di mana pada SOP ini semua mulai dari kalibrasi hingga pemakaian alatnya sudah tertera di dalamnya. Jadi kami menggunakan sesuai pada IKA tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajer QC mengendalikan rekaman dan dokumen pendukung dalam melakukan pengujian? Untuk pengendalian dokumen dan data sendiri, itu meliputi persetujuan, penerbitan, perubahan, serta distribusinya, di mana distribusi dokumen itu dilaksanakan atas tanggung jawab pada manajer kami sendiri. Nah, untuk dokumen yang telah mengalami perubahan, itu maksimal 9 kali harus dikaji secara menyeluruh, bersamaan dengan dokumen yang lainnya sebelum diterbitkan dengan edisi yang barunya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih kepada tim QC yang telah mempersilahkan kami. Apakah kami dapat meminta dokumen pendukung yang dapat kami audit nanti, Pak? Oke, baik, sebentar.
saya siapkan. Ini Pak, ini bahannya. Berkasnya sudah kami terima ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini wawancaranya. Selanjutnya akan bertemu kembali di tahap validasinya nanti berdasarkan apa yang hasil dari audit yang telah kami lakukan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rema Diulus Dianti dan bersama rekan saya yaitu Demiaka, kami berdua merupakan perwakilan dari tim auditor. Sebelumnya dengan siapa kami berbicara? Perkenalkan, saya Rita Widianingsi dari Ketua Audit Produksi dan rekan saya Dinda Tiara dan Mustahul Khalili. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya supaya kita dapat melaksanakan audit internal unit produksi pada hari ini. Oke, langsung kita mulai aja ya audit internalnya. Pertama, apakah perusahaan sudah merencanakan pengendalian proses-proses dan penerimaan produk serta layanan? Baik, sudah kami lakukan. Dapat dilihat dari peta bisnis perusahaan kami, bahan yang sudah datang akan dicek dengan standar dan spesifikasi perusahaan, serta produk, proses, dan penerimaan telah disesuaikan sesuai perencanaan pada bagian peta bisnis dengan baik. Berikut peta bisnis perusahaan kami. Oke, baik. Selanjutnya, apakah perusahaan sudah menerapkan kendali atas proses sesuai dengan kriteria? Iya, sudah. Di perusahaan kami memiliki dokumen pengendalian. Berikut kami tampilkan dokumen pengendalian berupa instruksi kerja. Ini adalah instruksi kerja dari alat penyangrai biji coklat. Instruksi kerja ini membantu karyawan dalam melakukan proses produksi sehingga dapat menjamin bahwa proses produksi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, apakah perusahaan memiliki panduan cara pengolahan pasta coklat? Ya, perusahaan kami memiliki standar operasional prosedur pengolahan pasta coklat. Berikut saya lampirkan standar operasional prosedur tentang pengolahan pasta coklat. Ini merupakan SOP dari pembuatan pasta coklat yang menjelaskan cara pengolahan pasta coklat dari awal bahan dimasukkan hingga menjadi pasta. Baik, terima kasih. Apakah perusahaan melakukan kalibrasi? Jika perusahaan melakukan kalibrasi, apakah ada buktinya? Ya, terdapat panduan untuk alat agar selalu terjamin fungsinya dengan baik. Pihak perusahaan pasta coklat kami telah menetapkan tanggal servis peralatan yang digunakan agar selalu diperbaiki sehingga
produk tidak terpengaruh apabila ada kerusakan dari alat-alat yang rusak. Berikut adalah lampiran dokumen mengenai servis alat yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan kami. Di dalam dokumen tersebut terdapat tanggal dan tanggal yang telah terurut, sistem yang telah dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan dalam menetapkan kompetensi untuk karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan? Baik, cara perusahaan kami dalam menetapkan kompetensi karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan dengan menyeleksi karyawan sesuai dengan kriteria dan melakukan wawancara, serta karyawan wajib melampirkan keahlian di bidangnya. Apakah ada bukti dokumennya? Untuk bukti tertulisnya kami tidak memiliki. Oke, baik. Selanjutnya, adakah pembuatan kebijakan mutu yang bertujuan untuk memastikan para karyawan itu sesuai dengan standar yang berlaku? Ada, kami telah menentukan kriteria yang nantinya para pelamar pelamar dapat menyesuaikan dengan standar perusahaan yang ada. Berikut standar perusahaan kami. Persyaratan kompetensi karyawan yang kualifikasinya pendidikan minimal D3 teknik pangan dan teknik industri. Yang kedua, pengalaman tidak diutamakan karena akan diberikan training dan pelatihan lainnya. Diutamakan domisi Bogor. Kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan yang pertama yaitu bisa mengoperasikan mesin pengolah coklat. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, teliti, tekun dan ulet. Yang keempat, dapat bekerja dalam tim. Selanjutnya, pernah mengikuti seminar. Jika ada, karyawan dapat melampirkannya. Berikut persyaratan kompetensi karyawan kami. Baik, terima kasih. Berikut ini ada pertanyaan yang memiliki beberapa klausul. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan sudah menerapkan definisi dan karakter produk yang ingin dicapai dalam keadaan terkendali? Baik, perusahaan kami telah menetapkan definisi dari karakter produk yang ingin kami capai. Perusahaan kami memproduksi biji kakao menjadi pasta coklat yang nantinya dapat diolah menjadi coklat batangan atau coklat bubuk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kami ke pabrik-pabrik terkait. Baik. Sudah. Apakah perusahaan memiliki ketersediaan dan penggunaan atas pemantauan yang sesuai dan pengukuran sumber daya yang terkendali? Untuk pemantauan, perusahaan kami hanya memantau karyawan saat bekerja. Namun perusahaan hanya mengawasi bagian awalnya saja. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya, apakah perusahaan melakukan penerapan atas aktivitas pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai? Ya, sudah. Perusahaan kami menerapkan aktivitas pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai. Oke, baik. Selanjutnya, apakah perusahaan sudah menerapkan penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk operasional kegiatan proses-proses yang ada? Baik, perusahaan kami telah melakukan proses produksi di dalam ruangan yang cukup luas dan padat akan mesin. Proses tersebut menjelaskan dan melakukan bagaimana proses menjadi pasta coklat sehingga pasta tersebut dapat diolah di dalam pabrik tersebut. Berikut layout dari industri coklat kami. Dari layout perusahaan kami, alat-alat berdampingan dan proses terlaksana secara berdampingan akan tetapi tidak mengganggu satu sama lain, sehingga layout tersebut menjelaskan mengenai sistem yang terurut, akan tetapi ruangan tersebut juga cukup luas dalam penyimpanan alat-alat tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah perusahaan sudah menunjuk orang yang kompeten?
termasuk kualifikasi yang dibutuhkan untuk menangani bagian produksi? Ya, sudah perusahaan kami memiliki persyaratan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam penerimaan karyawan di setiap bidangnya, termasuk bidang proses produksi. Baik, apakah perusahaan melakukan validasi dan validasi ulang untuk mencapai hasil yang direncanakan dari proses dan penyediaan layanan secara terkendali? Ya, perusahaan kami melakukan validasi ulang dan cross-check ulang pada saat produksi. Namun, dokumen tersebut akan kami serahkan kepada bagian QC yang selanjutnya akan diseleksi oleh pihak QC apakah mutu dari kualitas kami itu dapat diterima dan sehingga selanjutnya dapat dijual ke konsumen. Baik, apakah perusahaan sudah melakukan penerapan tindakan pencegahan kesalahan akibat dari ulah manusia? Baik, pencegahan kesalahan manusia, pihak perusahaan telah membuat dokumen manual mesin yang sebelumnya telah dirapatkan oleh pihak dan karyawan itu sendiri dan serta melakukan training percobaan. Nah, untuk kebijakan tersebut, perusahaan telah menetapkan kebijakan dari manajer produksi serta manajer QC. Berikut kebijakan yang direkam oleh perusahaan kami yang berisikan dokumennya mengenai apabila ada kesalahan yang terjadi, misalnya kesalahan dari pihak produksi maupun manajemen QC. Oke, baik. Seperti salah kirim ataupun baik. Oke, selanjutnya, apakah perusahaan sudah melakukan penerapan aktivitas mengenai pengeluaran, pengiriman, dan aktivitas pasca pengiriman? Iya, sudah perusahaan kami menerapkan aktivitas pengeluaran pengiriman, aktivitas pasca pengiriman dalam keadaan terkendali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya untuk para auditi telah menyempatkan untuk melakukan audit internal bersama kami tim auditor. Hasil dari audit internal nanti akan diberikan secara langsung dari kami tim auditor kepada tim auditi. Sekian untuk siang ini. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mengumpulkan fakta dan data dari perusahaan Delicious Coklat, sekarang kita melakukan pertemuan di mana pertemuan ini kita lakukan tanpa owner dari perusahaan Delicious Coklat. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada tim auditor QC untuk menyampaikan hasil temuan saat melakukan audit pada tanggal 17 Mei 2020 kemarin. Terima kasih kepada auditor QC atas penyampaian. Kan ada 3 temuan, Pak. Nah, yang pertama ini berasal dari temuan dari penerimaan bahan baku, yang dimana bahwa seluruh personel QC tidak diberikan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Sedangkan dari dokumen dan hasil wawancara kemarin, Pak, dari manajer QC-nya mengatakan bahwa personal QC ini mereka pekerjakan sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan pengalaman mereka, Pak. Bagaimana? Baiklah, saya akan memperjelas dari teman dari Bapak. Dari perusahaan kami sendiri, untuk penerimaan personel QC-nya itu tidak sesuai dengan pendidikan, tetapi sesuai dengan keahlian dan pengalaman saja, Pak. Jadi bagi penerimaan QC-nya atau sebagainya, kita itu sesuai dengan keahlian dan pengalamannya saja.
Dan kalau dari pendidikan kami tidak melakukan. Berarti Pak, dari dokumen yang ada juga sesuai dengan yang Bapak katakan tadi juga? Iya, sesuai dengan keahlian dan pengalaman saja Pak, bukan sesuai dengan pendidikan. Pendidikan. Oke, baik. Langsung saja ke temuan yang kedua ya Pak. Iya. Kami menemukan bahwa di bagian pengujian produk akhir kami mendapatkan bahwa dokumentasi dan rekaman yang tidak lengkap dan tidak dapat ditelusuri. Sedangkan di mana kami menemukan di sini di beberapa hari yang di mana saatnya di hari itu terdapat kesalahan pembuatan produk Pak. Jadi dengan tidak adanya dokumentasi dan rekaman ini kesalahan tersebut tidak dapat ditelusuri Pak. Bagaimana Pak? Izin menjawab untuk pertanyaan saudara Kabul. Untuk ketertelusuran serta ketidaklengkapan dokumen sendiri itu sebenarnya sudah lengkap. Hanya saja yang diserahkan oleh Bapak Farid itu dokumennya berupa dokumen yang belum secara lengkap. Namun lengkapnya itu tuh sudah kami masukin ke dalam media elektronik kami sendiri. Data kami sendiri itu sudah dalam bentuk elektronik. Nah, kami sendiri berinisiatif untuk masalah tentang dokumen mengenai seperti kesalahan atau untuk ketertelusuran sendiri itu memang karena kami juga sudah mengikuti yang namanya program Go Green juga, yaitu untuk mengurangi penggunaan kayu sendiri. Makanya kami juga lebih menggunakan elektronik sebagai media penyimpanan data kami. Hanya saja mohon maaf kami tidak menunjukkannya kepada Bapak. Tetapi untuk dokumen dan rekamannya tetap lengkap ya? Iya, benar. Lengkap. Langsung saja ke temuan yang terakhir ya Pak. Mungkin ini yang paling serius yang kami dapatkan, di mana bahwasanya bahan baku yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi perusahaan tetap digunakan dalam produksi. Nah, di mana saja dari SOP penerimaan bahan baku telah menyebutkan bahwa bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar perusahaan itu dikembalikan atau ditolak atau tidak digunakan dalam produksi. Namun pada kenyataannya kami menemukannya tetap digunakan berdasarkan hasil wawancara dari operator produksinya sendiri, dan mereka mengakui bahwa tidak adanya peraturan yang ketat bahwa bahan baku tersebut yang tidak sesuai tersebut bisa digunakan atau tidak untuk produksi selanjutnya. Bagaimana? Saya ingin jawab. Dari kami sendiri biasanya itu bahwa bahan baku yang tidak sesuai atau yang tidak memenuhi dengan standar bakal kami tolak dan kami kembalikan ke supplier. Biasanya seperti itu Pak. Mungkin hal ini terjadi itu dikarenakan karena supervisor yang kurang cermat atau karyawan-karyawan yang kurang cermat. Jadi ada beberapa bahan baku yang tidak standar dan menyebabkan masalah. Tapi Pak, di sini operator produksinya mengatakan bahwa bahan baku tersebut telah lolos dari pengujian QC-nya Pak. Itu mungkin saja karena ini Pak, kelalaian dari karyawan-karyawan kami, supervisor kami Pak. Jadi bahan baku yang tidak sesuai dengan standar atau yang tidak yang bakal menyebabkan permasalahan pada produk akhir tidak disaring dengan bagus sehingga terjadilah temuan yang dapat menyebabkan. Nanti temuan kami ini dapat dikatakan memang terjadi Pak. Kemungkinan besar
Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan mengenai penjelasan dari auditor produksi mengenai hasil temuan saat melakukan audit pada 17 Mei 2020 kemarin. Kepada auditor produksi dipersilahkan untuk menyampaikan hasil temuannya. Baik, terima kasih Nurma sebelumnya. Saya perwakilan dari tim auditor akan menyampaikan hasil temuan berdasarkan audit internal yang dilaksanakan kemarin, yaitu tidak adanya bukti yang valid mengenai penetapan kompetensi untuk karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan. Hanya itu. Sisanya sudah sesuai dengan standar. Berarti pada bukti yang valid ya. Saya ingin bertanya kepada tim auditi, apakah itu benar? Baik, saya dari perwakilan auditi produksi, itu benar dikarenakan perusahaan kami merekrut karyawan sesuai dengan kriteria dan setelah kami menerima karyawan tersebut, kami akan men-training karyawan tersebut sehingga layak untuk bekerja dengan perusahaan kami. Kepada tim auditor produksi, hasil temuan kalian itu sudah kalian klasifikasikan termasuk kriteria kritis, mayor, atau minor? Dari tim auditor sendiri sudah mengkategorikan hasil temuan tersebut, dan menurut hasil diskusi kami itu termasuk minor. Berarti kita sudah mengklasifikasikan temuan-temuan kita. Dari auditor QC kita mendapatkan temuan yang kritis, dan dari auditor produksi kita mendapatkan temuan yang minor. Untuk tahapan yang selanjutnya, kita melakukan pertemuan bersama owner, dan situ juga kita akan melakukan closing meeting. Nah, di situ kita juga akan memberitahukan mengenai jangka waktu perbaikan untuk perusahaan. Untuk closing meeting ini kita akan lakukan pada tanggal 21 Mei 2020. Dan untuk tahap kaukus ini saya tutup, sudah cukup penjelasan dari auditor QC, auditor produksi, dan juga para auditinya. Terima kasih atas penjelasan kalian. Jangan lupa siapkan diri kalian untuk closing meeting nanti. Baiklah, saya tutup saja kaukus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita melakukan beberapa tahapan dari audit internal ini, sekarang kita sudah memasuki tahapan yang terakhir, yaitu closing meeting. Dalam closing meeting ini dihadiri oleh seluruh tim anggota audit dan juga auditor dari perusahaan Delistis Cepat. Dalam closing meeting ini akan dipaparkan beberapa hasil temuan dari tim auditor, di mana mereka yang sudah melakukan audit pada tanggal 17 Mei 2020. Langsung saja kepada tim audit QC, tim auditor QC yang pertama, dipersilahkan untuk memaparkan hasil temuan pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Baik, terima kasih telah memberikan waktu bertepatnya untuk pemaparan kami. Dari hasil audit yang kami lakukan pada tanggal 17 Mei 2020, kami mendapatkan satu temuan, di mana temuan ini terjadi dan didapatkan pada bagian penerimaan bahan baku di bagian QC. Temuan yang kami dapatkan yaitu bahan baku yang tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi perusahaan tetap digunakan dalam produksi. Baiklah, terima kasih kepada tim ketua auditor. Apakah itu benar tim auditi produk QC? Iya, benar Ibu.
Selanjutnya kepada tim auditor QC dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Baik, saya lanjutkan. Untuk rencana perbaikan dari temuan ini, yaitu seharusnya manajemen QC meningkatkan pengawasan dan melakukan pengujian penerimaan bahan baku sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta melakukan pelatihan personilnya dengan baik. Dikarenakan temuan ini tergolong ke temuan kritis, maka perbaikan harus dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Sekian pemaparan dari auditor QC. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Tim Auditor QC yang sudah memaparkan hasil temuannya. Selanjutnya, saya alihkan kepada wakil saya, Zona. Dipersilakan kepada Zona. Baik, terima kasih kepada Ketua. Untuk selanjutnya itu pemaparan dari tim auditor produksi. Boleh dipaparkan? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari tim auditor akan menyampaikan hasil temuan yang kami dapatkan ketika dilakukan audit internal. Untuk temuannya yaitu tidak adanya bukti yang valid mengenai penetapan kompetensi untuk karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan. Kepada tim auditi produksi, apakah benar pernyataan dari auditor? Iya, benar. Silakan dilanjutkan pemaparannya. Baik, berdasarkan hasil temuan tersebut, maka kami tim auditor menyarankan perbaikan yaitu berupa melampirkan bukti penerapan kompetensi karyawan berupa CV, sehingga jika perusahaan memberikan pelatihan itu dapat diefektifkan pada karyawan tertentu. Dan kemudian menurut tim auditor sendiri ini merupakan kategori minor, sehingga diberikan untuk waktu perbaikannya selama 6 bulan. Kemudian akan dicek kembali. Baik, saya kembalikan kepada Wakil Ketua. Baik, untuk pemaparannya, tidak ada bukti yang valid terhadap kompetensi untuk karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan. Bentuk perbaikannya itu membuktikan lampiran CV dan golongan temuan ini termasuk golongan temuan minor, yaitu perbaikan selama 6 bulan dan pengecekan kembali. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Ketua. Baiklah, terima kasih kepada auditor QC dan juga auditor produksi yang sudah memaparkan hasil temuannya. Selanjutnya dari perusahaan Delicious Coklat untuk memberi tanggapan mengenai hasil dari audit internal ini. Baik, terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua atas kesempatannya. Terima kasih yang telah mengaudit perusahaan kami, dan terima kasih juga untuk tim auditi yang telah mempersiapkan audit pada jauh-jauh hari. Untuk kedepannya, perusahaan kami akan memperbaiki temuan-temuan yang tidak sesuai agar konsumen lebih menjadikan produk kami yang paling dicari dan akan menaikkan omset perusahaan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Ketua dan Wakil Ketua. Baiklah, terima kasih kepada owner. Terima kasih sekali kepada tim audit yang sudah melakukan audit ini dengan sangat baik. Itulah tadi hasil temuan kita pada perusahaan ini, yaitu termasuk kategori temuan kritis dan kategori temuan minor. Untuk owner perusahaan diingatkan kembali, untuk kategori kritis kami akan melakukan perbaikan selama 2 kali 24 jam, dan juga untuk kategori minor akan dilakukan perbaikan maksimal 1 kali dalam 6 bulan. Sekali lagi terima kasih kepada semua tim auditor, salam sukses buat kita semua, dan terima kasih telah melakukan audit internal ini dengan baik.
maju